Apakah Tuan Chen masih berlatih? Asteris. Miao Lao merawat lukanya, berjalan ke halaman belakang dan bertanya. Sudah 2 hari 2 malam, dan saya tidak tahu kapan akan berakhir. Kai Hongwei tampak sedikit cemas. Bagaimanapun, waktunya sangat sempit. Semakin awal mereka tiba di Gunung Tianmo, semakin besar peluang yang mungkin mereka temui. Tunggu saja dengan sabar, kurasa ini hampir berakhir, kata Miao Lao. Namun begitu Tuan Miao selesai berbicara, langit dan bumi tiba-tiba bergetar, dan kemudian awan hitam besar muncul di langit. Dalam sekejap, seluruh kota matahari jatuh diselimuti awan hitam, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Penglihatan tiba-tiba ini membuat semua orang di kota Yuanyun khawatir. Bahkan Tuan Kota Sun berlari keluar ruangan dan memandang ke langit dengan serius. Apa yang terjadi? Kai Hongwei bertanya dengan suara gemetar. Tuan Miao tampak serius dan menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu. Apakah tidak ada pembudidaya iblis yang datang? Melihat awan hitam itu, Kai Qingnan berkata dengan ketakutan. Ya, itu pasti seorang kultivator iblis. Saya bisa merasakan aura dari kultivator iblis. Miao Shen menggema. Kedua gadis itu belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dan wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Diam, tidak ada pembudidaya iblis, tidak ada pembudidaya iblis yang berani bertindak begitu terang-terangan sekarang. Tuan Miao memelototi Tuan Miao dan berkata dia sudah mati. Awan hitam semakin rendah, dan semua orang merasa seolah-olah ada batu besar yang membebani hati mereka, dan ada yang kehabisan napas. Perasaan ini seperti tekanan yang dibawa oleh kedatangan makhluk abadi. Gemuruh. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di awan hitam, seolah-olah ada banyak tentara dan jenderal surgawi yang berlari di awan hitam. Sambaran petir menyambar tanpa peringatan, dan lokasinya adalah halaman belakang Lao Jia, tempat Chen Ping berlatih. Sambaran petir ini menyambar dan langsung menimbulkan badai yang tak ada habisnya. Miao Lao dan lainnya yang awalnya menjaga halaman belakang langsung terpesona. Semua orang terbang puluhan meter jauhnya. Semua rumah di halaman belakang berubah menjadi bubuk saat petir menyambar. Bahkan rumah Tuan Kota di sebelahnya pun terpengaruh, dan bahkan Tuan Kota Sun begitu terguncang oleh kekuatan ini sehingga dia mundur beberapa langkah. Apa sebenarnya ini? Tuan Kota Sun mengerutkan kening, melompat, terbang di atas rumah Tuan Kota, dan mendarat di halaman Lao Jia. Pada saat ini, Tuan Miao dan Lao Jia baru saja naik dari tanah dengan rasa malu. Lalu semua orang melihat apa yang mereka lihat dengan kaget. Saya melihat Chen Ping duduk bersila di bawah pohon peri, dan pohon peri telah layu. Pakaian Chen Ping juga menjadi compang camping. Mungkinkah tadi itu adalah bencana petir? Kai Hongwei berkata dengan kaget. Kesengsaraan guntur. Tuan Miao juga menunggu sampai matanya terbuka, awan hitam di langit ini adalah awan bencana guntur. Bagaimana bisa ada awan bencana guntur seperti itu? Mustahil, kesengsaraan guntur semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dihadapi oleh mereka yang naik ke atas. Terobosannya saat ini hanya untuk melintasi alam kesengsaraan. Jika dia menderita kesengsaraan guntur semacam ini, bukankah itu berarti dia akan menderita kesengsaraan guntur? Musnah menjadi abu. Kita semua telah menerobos alam kesengsaraan dan menderita kesengsaraan guntur. Siapa yang pernah melihat awan kesengsaraan guntur yang begitu mengerikan? Tuan Kota Sun segera membalas. Meskipun alam mengatasi kesengsaraan adalah alam yang paling sulit bagi para beku, dan mungkin hanya ada sedikit beku yang dapat menerobos alam mengatasi kesengsaraan, hal itu tidak terlalu menakutkan. Jika ini adalah kesengsaraan guntur yang begitu menakutkan, apalagi 1 dalam 100 mil, saya khawatir tidak ada satupun biksu di seluruh surga dan dunia manusia yang mampu menerobos alam kesengsaraan. Saat Tuan Kota Sun selesai berbicara, sambaran petir lainnya terjadi. Semua orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa sambaran petir menghantam Chen Ping dengan keras. Semua pakaian di tubuh Chen Ping menjadi abu, dan kulit emasnya terlihat. Tanda seru, cahaya keemasan ini bukanlah penggunaan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan oleh Chen Ping, tetapi cahaya tubuh fisik Chen Ping. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Karena kekuatan fisik Chen Ping berada di luar imajinasi semua orang. Ini adalah kesengsaraan guntur, pastinya kesengsaraan guntur. Kai Siwei berteriak kaget. Bahkan jika dia tidak mengatakan apapun, semua orang akan tahu bahwa ini adalah bencana petir.
Tapi Chen Ping benar-benar menggunakan tubuhnya untuk menahan bencana petir yang menyimpang, mungkinkah dia akan mati? Guru sedang mengendalikan tubuh fisiknya. Setelah kesengsaraan guntur ini, tubuh fisiknya akan menjadi lebih kuat. Dari petik 2, Huo Feng melihat niat Chen Ping dan berkata perlahan. Kata-kata Huo Feng membuat semua orang menatap kosong, tidak bisa berkata-kata. Selain menggunakan kata-kata cabul untuk mendeskripsikan Chen Ping, mereka tidak dapat memikirkan kata-kata apapun. Badai petir lagi turun dari langit, meski semua orang bersembunyi jauh dan bahkan memasang penghalang di depan mereka, mereka masih bisa merasakan teror badai petir ini. Sama seperti ini, 9 kesengsaraan petir membombardir satu demi satu, dan penghalang di depan semua orang terus-menerus dihancurkan, dan kemudian diperbaiki. Dan tubuh fisik Chen Ping, di bawah 9 kesengsaraan guntur ini, tidak hanya tidak menghilang menjadi abu, tetapi menjadi lebih emas. Segera, kesengsaraan guntur menghilang, dan awan kesengsaraan guntur yang menindas di langit perlahan menghilang. Chen Ping perlahan membuka matanya dan merasakan nafas di tubuhnya telah membuat lompatan kualitatif. Dia tahu bahwa dia telah menerobos ke alam melampaui kesengsaraan. Setelah melampaui alam kesengsaraan, dia telah mencapai level baru, di tahun-tahun mendatang, dia hanya perlu mempersiapkan kenaikannya. Chen Ping berdiri, kekuatan di tubuhnya sepertinya masih mendidih. Jeritan tiba-tiba membuat Chen Ping sadar kembali. Ternyata Chen Ping sudah telanjang, dan pakaian di tubuhnya berubah menjadi terak oleh petir. Begitu mereka bangun, dua gadis yang lebih tua, Miao Shen dan Kai Qingju, berteriak kaget. Ketika Chen Ping sadar kembali, dia juga menemukan bahwa dia telanjang, dia tiba-tiba merasa malu dan bingung. Huo Feng segera berlari membawa pakaiannya, berdiri di depan Chen Ping, dan secara pribadi membantu Chen Ping mengenakan pakaiannya. Huo Feng pernah ke sini sebelumnya dan sudah sangat familiar dengan tubuh Chen Ping. Tuan Chen, kesengsaraan guntur Anda terlalu keterlaluan. Saya belum pernah melihat kesengsaraan guntur yang begitu mengerikan. Kai Hongwei melangkah maju dan berkata dengan kaget. Bukannya bencana petir itu menakutkan, tapi karena tubuh fisik Tuan Chen begitu kuat sehingga dia bisa menahan bencana petir semacam ini. Sekarang meskipun Tuan Chen tidak menggunakan teknik apapun, mustahil bagi biksu biasa untuk menyakiti Tuan Chen. Tuan Miao berseru dengan iri. Dr. Chen, saya benar-benar tidak menyangka bahwa selain keterampilan medis Anda yang luar biasa, Anda juga begitu kuat. Saya buta dan tidak menyadarinya sebelumnya. Tuan Kota Sun melangkah maju, dengan senyuman di wajahnya, dan menarik Chen Ping ke samping. Apoteker Chen, saya tahu bahwa Anda sedang melihat tubuh putri saya untuk mengobati penyakitnya, tetapi saya masih berharap Apoteker Chen dapat menikahi putri saya. Petik 2. Gadis kecilku dianggap sebagai orang yang unggul terlepas dari kecantikan dan bentuk tubuhnya. Terlebih lagi, selama kamu menikah, seluruh kota matahari jatuh akan menjadi milikmu. Aku hanya berlutut pada putri ini. Tolong pikirkan baik-baik, kenapa repot-repot berlarian ke sana kemari. Tuan Kota Sun sekarang sangat berharap Chen Ping akan tetap tinggal melalui kesengsaraan guntur ini. Dia telah melihat kekuatan Chen Ping dan masa depan Chen Ping. Jika kota Yuri dapat diserahkan kepada Chen Ping, Tuan Kota Sun yakin kota Yuri pasti akan makmur. Tuan Kota Sun, saya benar-benar minta maaf. Saya sudah punya pacar, dan saya berjanji padanya bahwa saya akan menjadi orang pertama yang menikahinya dan memberinya pernikahan pertama. Saya benar-benar tidak ingin menjadi orang yang tidak sopan, dan saya berharap Tuan Kota kecil bisa mengerti. Chen Ping dengan tegas menolak. Tuan Kota Sun memandang Chen Ping dengan tatapan kosong, dia tidak menyangka bahwa godaan kota pun tidak dapat menggoda Chen Ping. Hei, karena apoteker Chen sangat menghargai cinta dan keadilan, saya tidak akan memaksa orang lain melakukan apapun. Tuan Kota Sun menghela nafas, seolah dia menderita kerugian besar. Setelah Chen Ping bertukar kata dengan Tuan Kota Sun, dia siap berangkat, kultivasinya sangat tertunda, jadi dia harus pergi ke Gunung Iblis sesegera mungkin. Chen Ping dan yang lainnya tidak memilih untuk naik pesawat. Bagaimanapun, kota matahari jatuh tidak terlalu jauh dari Gunung Tianmo. Ada banyak biksu yang bergegas ke Gunung Tianmo. Jika mereka naik pesawat, itu akan terlalu mencolok, dan Chen Ping tidak ingin perhatian semua orang terfokus pada mereka. Setelah melakukan perjalanan sehari semalam, semua orang akhirnya sampai di kawasan Gunung Tianmo.
Begitu mereka melangkah ke Gunung Tianmo, semua orang merasakan perubahan antara langit dan bumi. Terlebih lagi, barisan pegunungan besar yang menjulang ke langit terletak di antara langit dan bumi, dan ujungnya tidak dapat dilihat secara sekilas. Cakupan pegunungan sangat luas, dan semua orang di bawah pegunungan ini seperti butiran debu dibandingkan dengan pegunungan Qilian yang dipecah oleh wilayah tengah dan selatan. Gunung Iblis Surgawi ini jauh lebih besar. Jika ada tabu di Gunung Iblis Surgawi ini dan Anda tidak bisa terbang, mungkin perlu waktu lama untuk keluar dari Gunung Iblis Surgawi ini. Untungnya, tidak ada pantangan di Gunung Iblis Surgawi ini, dan para biksu dapat terbang dan bepergian dengan bebas. Pegunungan yang sangat luas. Ini pertama kalinya saya melihat pegunungan yang begitu luas. Kelihatannya seperti raksasa besar tergeletak di tanah. Kai Qianan hanya bisa menghela nafas ketika dia melihat Gunung Tianmo untuk pertama kalinya. Chen Ping kaget saat melihat Gunung Tianmo, kemegahan Gunung Tianmo memang melebihi imajinasinya. Di dunia sekuler, Chen Ping telah melihat banyak gunung besar, tetapi dibandingkan dengan gunung ajaib ini, gunung tersebut tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gunung besar. Bahkan di dunia para dewa dan manusia, Chen Ping telah melihat pegunungan besar seperti pegunungan Qilian dan puncak Qingniu, namun tidak dapat dibandingkan dengan pegunungan Tianmo. Tidak ada orang lain yang pernah melihat Gunung Tianmo sebelumnya, dan semua orang sangat gembira. Bagaimanapun, melangkah ke Gunung Tianmo berarti Anda memiliki kesempatan untuk menemukan peluang dan menemukan berbagai harta karun kapan saja. Tidak seperti orang lain yang bersemangat, Kai Hongwei sedikit mengernyit dan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, sekarang kita telah memasuki area Gunung Tianmo, kita akan menghadapi banyak bahaya yang tidak diketahui nanti, jadi semua orang harus waspada. Selain monster dan binatang buas, ada juga banyak pembudidaya iblis di sini. Gunung Iblis saat ini adalah tempat dengan banyak pembudidaya iblis, dan ada banyak biksu yang datang untuk berburu harta karun. Orang-orang ini juga putus asa, demi keuntungan mereka sendiri. Mereka bisa melakukan apa saja. Jadi kita harus bersatu, tidak ada yang bisa menganggap enteng, dan tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan tim demi kepentingan langsung, jika tidak jangan salahkan kami yang bersikap kasar. Kai Hongwei memberi tahu semua orang bahwa ketika mereka sampai di tempat ini, mereka harus bersatu. Jika mereka ingin bertarung sendirian, mereka mungkin tidak bisa memasuki Gunung Iblis. Jangan khawatir, Bos Kai, kami datang ke sini mempertaruhkan nyawa kami, dan kami semua siap sekarang. Ya, jika kita hanya mencari keuntungan dan melarikan diri ke pegunungan Qilian, bagaimana kita bisa melawan para penggarap iblis itu? Saya punya firasat kali ini, dengan Tuan Chen di sini, kita pasti akan mendapatkan sesuatu. Banyak biksu mengutarakan pendapat mereka satu demi satu. Jika mereka semua melarikan diri dan meninggalkan Chen Ping sendirian ketika mereka berada di pegunungan Qilian, Chen Ping mungkin akan jatuh ke tangan Penatua Fei. Semua orang hanya perlu bersiap dan jangan terlalu gugup. Saya pernah ke Gunung Iblis ini, jadi saya sudah familiar dengannya. Dibandingkan dengan banyak orang yang belum pernah ke sini sebelumnya, kami memiliki keuntungan. Kali ini kita tidak mengetahui lokasi spesifik dari medan pertempuran para dewa dan iblis, jadi kita perlu bersabar dan mencari secara perlahan. Selain itu, kita perlu bersiap untuk bertahan di Gunung Iblis ini dalam waktu yang lama. Kai Hongwei menghibur semua orang, dia tidak bisa membiarkan hati semua orang runtuh sebelum mereka memasuki Gunung Tianmo. Saatnya mengingatkan dan menghibur, yang juga mencerminkan kemampuan Kai Hongwei sebagai pemimpin tim. Lagi pula, dia dianggap sudah tua dan tahu cara memimpin orang. Kai Hongwei memimpin semua orang ke daerah Gunung Tianmo dan berjalan menuju kedalaman Gunung Tianmo.